Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah ilmu sosial dasar dengan judul Budaya Mempengaruhi Pola Pikir dan Interaksi Sosial Manusia. Kami berasal dari kelas PKK 1 semester 1. Saya Monica Anggita. Saya Adelia Monika Octavia. Saya Adelbertus Gendil. Saya Bella Melani. Saya Febroni Laisa Linda. Nah, kita langsung saja masuk pada makalahnya untuk menghemat waktu. Yang pertama, itu ada kata pengantar. Puji dan syukur kami panjatkan atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan makalah ini dibuat agar dapat menyelidiki bagaimana kebudayaan mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan interaksi sosial manusia. Kami berharap semoga makalah ini bisa menambah pengetahuan para pembaca. Namun lepas dari itu, penulis memahami bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersikap membangun demi terciptanya makalah selanjutnya yang lebih baik, dan penulis akan terbuka terhadap saran dan masukan dari semua pihak. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih. Nah, adapun daftar isi dari makalah yang kami buat ini yaitu ada kata pengantar, ada daftar isi, bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan bab 2 yaitu pembahasan terdiri dari teori, kemudian ada pengaruh kebudayaan terhadap pola pikir, ada pengaruh kebudayaan terhadap perilaku, kemudian pengaruh kebudayaan terhadap interaksi sosial, dan yang terakhir pengaruh globalisasi dan percampuran budaya terhadap interaksi sosial. Kemudian pada bab 3 yaitu bab penutup terdapat kesimpulan, kemudian akhir makalah ini terdapat daftar pustaka. Baiklah, langsung saja saya Monica Anggita akan membacakan bab 1 pendahuluan yaitu bagian A, latar belakang masalah. Budaya adalah elemen fundamental yang membentuk identitas dan karakter masyarakat. Ia mencakup nilai-nilai, norma, adat istiadat, kepercayaan, bahasa, dan praktik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebudayaan memberikan arahan dan panduan bagi manusia dalam berpikir, berperilaku, dan berinteraksi satu sama lain. Setiap kelompok sosial dan masyarakat memiliki budaya sendiri yang membentuk kerangka berpikir seperti pola tindakan individu-individunya. Melalui proses sosialisasi yang dimulai sejak lahir, individu menyerap nilai-nilai budaya dari lingkungan keluarga, pendidikan, agama, sehingga interaksi dan komunitas yang lebih luas. Akibatnya, kebudayaan menjadi faktor utama yang mempengaruhi bagaimana seseorang memahami dunia, bagaimana ia berperilaku dalam situasi tertentu, dan bagaimana ia menjalin hubungan dengan orang lain. Pengaruh kebudayaan terhadap pola pikir, perilaku, dan interaksi sosial manusia sangat kompleks dan beragam. Budaya tidak hanya mempengaruhi cara seseorang berpikir, tetapi juga bagaimana ia merespons situasi atau masalah. Pola pikir individu yang tumbuh dalam budaya barat, misalnya, cenderung menekankan pada individualisme, rasionalitas, dan kebebasan pribadi. Sebaliknya, masyarakat dengan budaya timur lebih mengutamakan kebersamaan, harmoni sosial, dan kolektivisme. Perbedaan dasar ini mempengaruhi cara seseorang memandang hubungan antar individu, peran dalam masyarakat, serta cara mengambil keputusan. Kebudayaan dengan demikian membentuk kerangka kognitif yang digunakan individu untuk memproses informasi dan membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal berperilaku, kebudayaan memainkan peran penting dalam menentukan apa yang dianggap pantas dan tidak pantas dilakukan dalam konteks sosial tertentu. Setiap kebudayaan memiliki standar dan aturan yang mengatur perilaku sosial anggotanya. Misalnya, cara seseorang menyapa orang lain, berpakaian, atau cara menunjukkan emosi. Semua itu dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang berlaku. Di beberapa budaya, menunjukkan emosi secara terbuka dianggap wajar dan bahkan diharapkan. Sementara di budaya lain, menahan emosi dan menunjukkan ketenangan dianggap lebih dihargai. Aturan-aturan berperilaku ini mencerminkan nilai-nilai inti dari budaya tersebut, sehingga individu secara tidak langsung dilatih untuk memenuhi norma-norma sosial melalui proses internalisasi budaya. Selain itu, kebudayaan juga sangat berpengaruh dalam membentuk cara individu berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat. Setiap masyarakat memiliki cara tertentu dalam membangun, memelihara hubungan sosial yang ditentukan oleh tradisi dan kebiasaan yang telah berlangsung lama. Misalnya, dalam budaya yang sangat hierarkis seperti Jepang, interaksi sosial seringkali diatur berdasarkan usia,
status dan posisi seseorang dalam masyarakat. Etiket dalam berkomunikasi dan berperilaku sangat ditekankan untuk mencegah harmoni sosial dan menghindari konflik. Di sisi lain, dalam budaya yang lebih eliger seperti beberapa negara barat, interaksi sosial cenderung lebih terbuka dan informal, dengan sedikit batasan berdasarkan hierarki sosial. Namun, dalam era globalisasi saat ini, kebudayaan mengalami perubahan yang signifikan. Pertukaran budaya yang terjadi melalui imigrasi, media, teknologi informasi telah menciptakan pengaruh timbal balik antara budaya. Fenomena ini menghasilkan integrasi budaya yang menyebabkan percampuran pola pikir, perilaku, dan cara berinteraksi antara individu dari budaya yang berbeda. Globalisasi juga memunculkan tantangan baru, di mana nilai-nilai budaya lokal seringkali berbenturan dengan pengaruh budaya global, sehingga menyebabkan perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat. Indonesia merupakan negara budaya yang sangat beragam. Indonesia merupakan negara berpenduduk dengan banyak pulau yang saling terhubung mulai dari Sabang hingga Merauke, dan setiap daerah memiliki kebudayaan yang beragam. Kebudayaan merupakan gaya hidup yang menyeluruh, dan kebudayaan bersifat kompleks, abstrak, dan menyeluruh. Kebudayaan adalah cara pandang dan penghidupan suatu kelompok yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Menurut Sackmore, Porter, dan MC Daniel, agar suatu kebudayaan dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, individu dan kelompok budaya harus diwariskan seluruh aspek kebudayaan tersebut. Kebudayaan akan hilang jika tidak diwariskan kepada generasi mendatang. Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya yang sangat besar, mulai dari bahasa daerah, kesenian, pakaian adat, dan tradisi unik lainnya. Inilah kebudayaan Indonesia yang perlu dilestarikan selama tahun 2016. Menurut kebudayaan Indonesia mencakup total kebudayaan yang ada di setiap wilayah Indonesia. Hampir seluruh pulau yang berjumlah pulau tersebut mempunyai suku dan ras yang berbeda-beda dengan ciri dan identitasnya masing-masing. Indonesia merupakan negara dengan budaya yang sangat beragam. Indonesia merupakan negara berpenduduk dengan banyak pulau yang saling terhubung mulai dari Sabang hingga Merauke, dan setiap daerah memiliki kebudayaan yang beragam. Kebudayaan adalah cara pandang dan penghidupan satu kelompok yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Kebudayaan akan hilang jika tidak diwariskan kepada generasi mendatang. Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya yang sangat besar, mulai dari bahasa daerah, kesenian, pakaian adat, dan tradisi unik lainnya. Dan keberagaman budaya ini membawa dampak yang sangat besar. Dampak positif dari keberagaman budaya yang ada di Indonesia ada salah satunya menjadi kekayaan nasional dan tidak diketahui. Namun, selain manfaat keberagaman budaya juga memberikan dampak yang sangat besar terhadap elemen fundamental dalam kehidupan manusia, yang mencakup nilai, norma, kebiasaan, adat istiadat, serta cara pandang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan memainkan peran penting dalam bentuk pola pikir, perilaku, dan interaksi sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kebudayaan menjadi sangat krusial dalam memahami dinamika kehidupan sosial di berbagai kelompok masyarakat. Dengan demikian, kebudayaan tidak hanya mempengaruhi cara pikir manusia, berperilaku, dan berinteraksi dalam lingkungan sosial, tapi juga berperan penting dalam menciptakan identitas individu dan kolektif dalam masyarakat. Dalam konteks dunia yang semakin terhubung ini, memahami pengaruh kebudayaan terhadap pola pikir, perilaku, dan interaksi sosial menjadi sangat penting untuk menciptakan keharmonisan sosial dan mengelola keberagaman di tengah kebudayaan globalisasi yang terus berlangsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Linda. Saya, Febroni Laisalinda, akan melanjutkan materi selanjutnya. B. Rumusan masalah. Budaya merupakan elemen penting yang membentuk identitas, kepribadian, dan struktur sosial masyarakat. Dalam setiap kelompok sosial, budaya mengatur pola pikir, perilaku, dan cara individu berinteraksi satu sama lain. Budaya juga hanya berupa warisan materi, seperti seni atau bangunan sejarah, tetapi juga mencakup aspek non-material seperti nilai, norma, keyakinan, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pengaruh kebudayaan ini secara langsung membentuk individu sejak masa kanak-kanak hingga dewasa, melalui proses sosialisasi dalam keluarga,
sekolah, komunitas, hingga media. Oleh karena itu, penting untuk menelah secara mendalam bagaimana budaya mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi dalam konteks sosial. Poin yang A, bagaimana budaya mempengaruhi pola pikir individu. Pola pikir manusia adalah hasil dari proses sosialisasi budaya yang dialami sepanjang hidupnya. Kebudayaan mengarahkan individu cara berpikir yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tempat mereka tinggal. Misalnya, dalam budaya barat yang lebih menekankan individualisme, rasionalitas, dan kebebasan pribadi, pola pikir masyarakat cenderung lebih terfokus pada otonomi dan kebebasan individu. Sebaliknya, dalam budaya timur yang lebih mengutamakan kolektivisme dan harmoni sosial, pola pikir individu seringkali dipengaruhi oleh kepentingan bersama dan pengarahan terhadap kelompok. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana perbedaan budaya yang mempengaruhi pola pikir dan keputusan yang diambil individu dalam konteks sosial dan profesional. Apakah terdapat pola-pola umum dalam pola pikir masyarakat di budaya yang berbeda? Dan bagaimana hal tersebut berdampak pada cara mereka memahami dunia dan lingkungan sosial? Poin yang B, bagaimana budaya membentuk perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari? Setiap budaya memiliki norma dan aturan yang mengatur perilaku anggotanya. Norma-norma ini seringkali tidak disadari karena telah tertanam sejak kecil, sehingga membentuk perilaku tanpa banyak perdebatan atau pertanyaan. Perilaku sehari-hari seperti cara berbicara, cara berpakaian, hingga bagaimana seseorang menunjukkan emosi sangat dipengaruhi oleh budaya. Misalnya, dalam budaya yang lebih menekankan formalitas, seperti budaya Jepang, perilaku sangat diatur oleh etika yang ketat, sementara di budaya yang lebih santai dan egaliter, seperti di Amerika Serikat, perilaku lebih fleksibel dan informal. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana budaya menentukan perilaku tertentu dalam situasi-situasi sosial yang berbeda. Bagaimana perilaku ini dipandang oleh individu dari budaya yang berbeda, dan bagaimana interaksi antar budaya dapat mempengaruhi atau mengubah perilaku seseorang. Untuk poin yang C, bagaimana kebudayaan mempengaruhi cara manusia berinteraksi secara sosial. Interaksi sosial tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan yang melingkupinya. Cara berinteraksi, baik dalam komunikasi verbal maupun nonverbal, sangat bervariasi antar budaya. Misalnya, dalam beberapa budaya, kontak mata yang intens dianggap sebagai tanda kepercayaan diri dan kejujuran, sementara di budaya lain, hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan. Selain itu, budaya juga mempengaruhi struktur sosial yang mengatur interaksi antar individu. Di beberapa budaya dengan hierarki sosial yang kuat, interaksi antara individu berbeda berdasarkan status sosial, usia, atau gender. Sedangkan di budaya yang lebih egaliter, interaksi cenderung lebih setara. Rumusan masalah yang dapat diajukan adalah bagaimana budaya membentuk cara manusia berinteraksi satu sama lain dalam berbagai konteks sosial. Bagaimana budaya ini berperan dalam menciptakan atau mengatasi konflik antar individu atau kelompok. Untuk poin yang D, globalisasi dan percampuran budaya. Menambah kompleksitas, mengatur budaya terhadap pola pikir, perilaku, dan interaksi sosial manusia. Mengatur budaya global yang tersebar melalui teknologi informasi, media, dan migrasi manusia yang telah menciptakan tantangan baru bagi budaya lokal. Bagaimana manusia lokal beradaptasi dengan pengaruh global, dan bagaimana hal ini mempengaruhi pola pikir, perilaku, serta interaksi sosial masyarakat. Apakah terjadi proses hibridisasi budaya di mana nilai-nilai budaya lokal dan global saling berinteraksi dan membentuk pola baru dalam masyarakat? Dengan demikian,
Rumusan masalah dalam makalah ini dapat difokuskan pada pernyataan-pernyataan utama. Dengan demikian, rumusan masalah dalam makalah ini dapat difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan utama. Pertanyaan yang pertama, bagaimana budaya membentuk pola pikir individu dalam konteks sosial yang berbeda? Pertanyaan yang kedua, bagaimana budaya mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana budaya membentuk interaksi sosial antar individu dan kelompok? Dan untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana globalisasi dan percampuran budaya mempengaruhi dinamika pola pikir, perilaku, dan interaksi sosial di masyarakat modern? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi dasar pembahasan dalam memahami peran besar kebudayaan dalam membentuk aspek-aspek fundamental dari kehidupan sosial manusia. C. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pola pikir individu dan interaksi sosial manusia. Penulis bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana pola pikir individu terbentuk dan berkembang, serta bagaimana hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai dinamika sosial yang lebih luas, terutama dalam era globalisasi. Dalam dunia yang semakin terhubung secara global, pola pikir individu kian dipengaruhi oleh aliran informasi yang sangat cepat, arus pertukaran budaya, dan pertemuan antara berbagai kelompok masyarakat yang membawa nilai-nilai dan praktik-praktik yang berbeda. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang membentuk pola pikir, perilaku, dan interaksi sosial menjadi penting dalam konteks masyarakat yang semakin kompleks. Tujuan pertama dari makalah ini adalah untuk mendalami konsep pola pikir individu serta bagaimana ia terbentuk. Penulis berupaya menjelaskan bahwa pola pikir individu tidak hanya merupakan hasil dari faktor-faktor internal seperti pengalaman pribadi, latar belakang pendidikan, serta pengaruh dari lingkungan keluarga. Lebih dari itu, pola pikir juga sangat dipengaruhi oleh konteks sosial yang lebih luas, termasuk pengaruh budaya, norma sosial, dan perkembangan teknologi. Tujuan kedua makalah ini adalah untuk mengeksplorasi perilaku manusia dalam konteks interaksi sosial. Interaksi antar individu dan kelompok memiliki dampak yang signifikan terhadap cara seseorang berpikir dan bertindak. Dalam makalah ini, penulis berusaha untuk menyoroti bagaimana interaksi sosial membentuk perilaku seseorang, baik di tingkat personal maupun dalam konteks kelompok yang lebih luas. Tujuan ketiga dari makalah ini adalah untuk membahas pengaruh globalisasi dan pencampuran budaya terhadap pola pikir dan perilaku individu. Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam cara individu berinteraksi, baik secara langsung maupun melalui media. Arus pertukaran budaya yang semakin intensif mengakibatkan individu terpapar pada berbagai nilai, keyakinan, dan praktik budaya yang sebelumnya mungkin tidak mereka kenal. Tujuan keempat dari penulisan makalah ini adalah untuk memberikan wawasan tentang pentingnya memahami pola pikir dan perilaku individu dalam konteks sosial yang lebih luas, terutama dalam kegiatannya dengan globalisasi dan interaksi antar budaya. Penulis berharap agar pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana globalisasi dan pencampuran budaya mempengaruhi individu dan digunakan untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam memperkuat kohesi sosial. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Adelia. Baik, saya Adelia Monica Octavia akan menjelaskan materi selanjutnya. Bab 2, pembahasan. A. Teori. Yang pertama, landasan teori. Teori-teori kebudayaan menurut beberapa ahli terkenal seperti Clifford Geertz, Edward T. Hall, dan Pierre Bourdieu adalah sebagai berikut. Poin A. Clifford Geertz. Clifford Geertz, seorang antropolog asal Amerika Serikat, terkenal dengan pendekatannya yang berfokus pada interpretasi kebudayaan. Ia memandang kebudayaan sebagai sistem tanda yang dapat dianalisis dan diinterpretasikan. Dalam karya terkenalnya,
The Interpretation of Cultures 1973, Geertz mengembangkan konsep Text Description yang merupakan teknik analisis yang berusaha untuk memahami makna di balik tindakan sosial. Menurut Geertz, kebudayaan tidak hanya sekedar kumpulan nilai, norma, dan simbol, tetapi juga konteks sosial dan sejarah di mana nilai-nilai tersebut berkembang. Ia memberikan contoh melalui penelitian tentang masyarakat Bali, di mana ia menjelaskan upacara pertarungan ayam sebagai sebuah ritual yang mencerminkan hierarki sosial dan nilai-nilai masyarakat tersebut. Geertz menekankan pentingnya memahami kebudayaan dari sudut pandang emik atau pandangan dari dalam, daripada etis atau pandangan dari luar, sehingga peneliti dapat menangkap makna yang sesungguhnya bagi masyarakat yang diteliti. Poin B, Edward T. Hall. Edward T. Hall, seorang antropolog ahli komunikasi, dikenal karena teorinya tentang komunikasi lintas budaya. Dalam buku The Silent Language 1959 dan The Hidden Dimension 1966, Hall memperkenalkan konsep konteks tinggi dan konteks rendah dalam komunikasi. Ia berargumen bahwa budaya dapat dibedakan berdasarkan cara komunikasi dan nilai-nilai yang mengatur interaksi sosial. Konteks tinggi merujuk pada budaya yang sangat mengandalkan konteks sosial dan nonverbal dalam komunikasi. Dalam budaya ini, banyak informasi yang disampaikan tanpa kata-kata secara eksplisit. Sebaliknya, konteks rendah menekankan komunikasi langsung dan eksplisit, di mana informasi lebih banyak disampaikan melalui kata-kata. Contoh budaya konteks tinggi adalah budaya Asia, sedangkan konteks rendah dapat dilihat pada masyarakat Barat. Hall juga mengembangkan konsep proksemik yang berkaitan dengan penggunaan ruang dalam interaksi sosial. Ia mengidentifikasi cara orang menggunakan ruang fisik dalam berkomunikasi yang berbeda antar budaya. Misalnya, jarak fisik dalam interaksi di budaya Barat mungkin lebih besar dibandingkan dengan budaya Timur, yang cenderung lebih dekat. Pendekatan Hall memberikan wawasan penting tentang bagaimana perbedaan budaya memengaruhi komunikasi dan interaksi sosial. Poin C, Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, seorang sosiologis Prancis, mengembangkan teori praktik yang menghubungkan struktur sosial dengan tindakan individu. Salah satu konsep kunci dalam teori Bourdieu adalah habitus yang merujuk pada pola pikir, kecenderungan, dan kebiasaan yang diperoleh individu melalui pandangan hidup. Habitus membentuk cara individu berinteraksi dengan dunia dan berkontribusi pada reproduksi struktur sosial. Bourdieu juga memperkenalkan konsep modal yang terdiri dari modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Modal ini mencerminkan berbagai sumber daya yang dimiliki individu dalam masyarakat, yang dapat memengaruhi posisi sosial mereka. Modal budaya misalnya mencakup pengetahuan, pendidikan, dan keterampilan yang dapat memberikan keuntungan dalam interaksi sosial. Dalam karya Distinction, A Social Critique of the Judgment of Taste 1984, Bourdieu menganalisis bagaimana preferensi, estetika, dan selera sosial dipengaruhi oleh status sosial. Ia berargumen bahwa selera tidak hanya merupakan pilihan pribadi, tetapi juga cerminan dari struktur sosial yang lebih luas. Dengan memahami hubungan antara habitus dan modal, Bourdieu menawarkan pandangan yang mendalam tentang bagaimana kebudayaan dan struktur sosial saling memengaruhi. Ketiga pemikir ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami kebudayaan. Clifford Geertz menekankan pentingnya interpretasi dan konteks. Edward T. Hall menggali cara komunikasi antar budaya, dan Pierre Bourdieu menawarkan perspektif tentang hubungan antara praktik sosial dan struktur sosial. Teori-teori ini saling melengkapi dan memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas kebudayaan dalam masyarakat kontemporer. Yang kedua ada teori pola pikir. Pola pikir manusia adalah cara individu dalam memproses informasi, menghadapi tantangan, dan berinteraksi dengan lingkungan. Berbagai teori telah dikembangkan untuk memahami pola pikir ini. Di antaranya adalah teori pikiran tetap atau fixed mindset dan teori pikiran berkembang atau growth mindset yang diperkenalkan oleh Carol Dweck, teori pemrosesan informasi serta teori kognitif.
Poin A, teori pemikiran tetap dan pikiran berkembang. Carol Dweck, seorang psikolog dari Stanford University, mengemukakan bahwa pola pikir seseorang dapat dikategorikan menjadi dua, pola pikir tetap dan pola pikir berkembang. Pola pikir tetap percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan adalah sifat bawaan yang dapat diubah. Sebaliknya, pola pikir berkembang meyakini bahwa kemampuan dapat diingatkan melalui usaha, pembelajaran, dan pengalaman. Dweck menunjukkan bahwa individu dengan pola pikir berkembang cenderung lebih resilient dalam menghadapi kegagalan dan tantangan karena mereka melihat kesulitan sebagai kesempatan untuk belajar. Dweck 2006. Poin B, teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi menekankan bahwa manusia seperti komputer dalam hal pemrosesan data. Menurut teori ini, informasi masuk melalui indera, kemudian diproses dan disimpan dalam memori jangka pendek dan jangka panjang. Manusia juga menggunakan skema mental untuk mengorganisasi informasi, yang mempengaruhi bagaimana mereka memahami merespon situasi. Teori ini sangat berpengaruh dalam psikologi kognitif dan pendidikan, karena memberikan wawasan tentang bagaimana orang belajar dan mengingat informasi. Anderson 2009. Poin C, teori kognitif. Teori kognitif yang dikembangkan oleh tokoh seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky berfokus pada bagaimana individu mengembangkan pemahaman tentang dunia. Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif terjadi dalam tahapan, di mana anak-anak berinteraksi dengan lingkungan mereka untuk membangun pengetahuan. Vygotsky menambahkan bahwa interaksi sosial budaya memainkan peran penting dalam pembelajaran. Konsep zona perkembangan proksimal, Vygotsky menekankan pentingnya dukungan sosial dalam mencapai potensi belajar seseorang. Vygotsky 1978. Poin D, teori konstruktivisme. Konstruktivisme yang diilhami oleh pemikiran Piaget dan Vygotsky berpendapat bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi. Teori ini menekankan peran aktif individu dalam belajar, di mana mereka mengkonstruksi pemahaman baru berdasarkan pengetahuan yang telah ada. Dalam konteks pendidikan, pendekatan konstruktivis mendorong pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi, memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih bermakna dan kontekstual. Brusilovsky dan Milan 2007. Poin E, teori kecerdasan ganda. Howard Gardner mengembangkan teori kecerdasan ganda yang menyatakan bahwa ada berbagai jenis kecerdasan, termasuk kecerdasan linguistik, logis matematis, musikal, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Teori ini menekankan bahwa setiap individu memiliki kombinasi unik dari berbagai jenis kecerdasan yang mempengaruhi cara mereka belajar dan berinteraksi dengan dunia. Pendekatan ini mendorong pengembangan kurikulum yang lebih beragam untuk memenuhi kebutuhan semua siswa. Gardner 1983. Yang ketiga, teori perilaku dan interaksi sosial. Teori perilaku dan interaksi sosial merupakan dua aspek penting dalam sosiologi yang menjelaskan bagaimana individu berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat. Dua teori yang menonjol dalam kajian ini adalah teori interaksionisme simbolik dan teori pertukaran sosial. Poin A, teori interaksionisme simbolik. Teori interaksionisme simbolik yang dikembangkan oleh Herbert Blumer berfokus pada makna yang dibangun melalui interaksi sosial. Blumer mengemukakan bahwa manusia bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan pada objek, orang, dan situasi. Prinsip utama dalam teori ini adalah yang pertama, makna. Makna tidak melekat pada objek itu sendiri, tetapi dibangun melalui interaksi sosial. Misalnya, bendera suatu negara dapat memiliki makna yang berbeda bagi individu berdasarkan pengalaman dan konteks sosial mereka. Yang kedua, interaksi. Makna tersebut diperoleh dan diubah melalui interaksi. Ketika individu berkomunikasi,
Mereka saling memberikan makna yang kemudian membentuk pemahaman bersama. Yang ketiga, proses. Makna dapat berubah seiring waktu. Dinamika sosial dan konteks dapat memengaruhi cara individu memahami objek dan interaksi mereka. Teori ini penting karena menekankan pentingnya komunikasi simbolik dalam membentuk identitas sosial dan hubungan antar individu. Dalam konteks ini, bahasa dan simbol berperan sebagai alat untuk membangun realitas sosial. Poin B, teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial yang dikembangkan oleh George Homans menjelaskan perilaku sosial berdasarkan prinsip ekonomi. Dengan fokus pada pertukaran nilai antar individu, Homans berargumen bahwa interaksi sosial terjadi sebagai hasil dari individu yang berusaha memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Ada beberapa konsep kunci dalam teori ini. Yang pertama, keuntungan dan kerugian. Individu terlibat dalam interaksi sosial untuk mendapat manfaat tertentu, baik itu materi, emosial, atau sosial. Misalnya, seseorang mungkin berteman dengan orang lain untuk mendapatkan dukungan sosial atau akses ke jaringan yang lebih luas. Yang kedua, saling ketergantungan. Interaksi sosial menciptakan ketergantungan di antara individu. Ketika satu pihak mendapatkan keuntungan, pihak lain juga mendapatkan sesuatu, meskipun bentuknya mungkin berbeda. Ini menciptakan hubungan timbal balik. Yang ketiga, perhitungan rasional. Individu melakukan kalkulasi rasional sebelum terlibat dalam interaksi sosial. Mereka mempertimbangkan potensi, keuntungan, dan kerugian dari suatu hubungan, sehingga keputusan untuk berinteraksi seringkali didasarkan pada analisis cost-benefit. Teori ini penting dalam menjelaskan perilaku sosial yang rasional dan strategis, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan individu dalam hubungan sosial. Selanjutnya, B. Pengaruh kebudayaan terhadap pola pikir. Yang pertama, pengaruh kebudayaan terhadap pola pikir individu. Pola pikir kolektif dan individual merupakan dua pendekatan yang berbeda dalam memahami diri dan hubungan sosial. Pola pikir kolektif berfokus pada kepentingan kelompok, menempatkan nilai-nilai kebersamaan, kerjasama, dan kesatuan di atas kebutuhan individu. Sebaliknya, pola pikir individual menekankan pada kebebasan otonomi dan pencapaian pribadi, di mana individu dianggap sebagai entitas yang terpisah dari kelompoknya. A. Budaya kolektivis versus individualis. Yang pertama, budaya kolektivis. Dalam budaya kolektivis, seperti banyak negara di Asia, misalnya Jepang, Cina, dan Indonesia, individu lebih cenderung melihat diri mereka sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar, seperti keluarga, komunitas, atau bangsa. Dalam konteks ini, keputusannya sering dibuat berdasarkan konsensus dan mempertimbangkan dampak terhadap orang lain. Contohnya di Jepang, filosofi wa atau harmoni sangat dihargai, dan konflik dihindari demi menjaga keselarasan sosial. Nilai-nilai seperti kesetiaan, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap orang tua sangat ditekankan. Penelitian ditunjukkan bahwa individu dalam masyarakat kolektivis cenderung memiliki orientasi yang lebih kuat dan lebih berfokus pada hubungan interpersonal. Triadis 1993. Yang kedua, budaya individualis. Sebaliknya, budaya individualis yang umumnya ditemukan banyak di negara barat seperti Amerika Serikat dan sebagian besar negara Eropa, menekankan pentingnya kebebasan individu dan pencapaian pribadi. Dalam konteks ini, individu dianggap sebagai agen otonom yang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Dalam budaya ini, keputusan lebih sering diambil berdasarkan kepentingan pribadi dan aspirasi individu. Nilai-nilai seperti keberanian inovasi dan kompetisi sangat dihargai. Penelitian menunjukkan bahwa individu dalam masyarakat individualis cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi dan lebih berani mengambil risiko. Hofstede 1980. B. Pengaruh terhadap pola pikir individu. Pola pikir kolektif dan individual terhadap individu sangat signifikan. Dalam masyarakat kolektivis, individu mungkin mengalami tekanan untuk mematuhi norma dan harapan kelompok. Hal ini dapat menghasilkan rasa tanggung jawab sosial yang kuat, tetapi juga menimbulkan kesulitan dalam mengekspresikan keinginan pribadi. Sebagai contoh, seorang mahasiswa di Indonesia mungkin merasa tertekan untuk memilih jurusan yang diinginkan orang tua
daripada yang mereka minati sendiri. Di sisi lain, individu dalam masyarakat individualis sering merasa lebih bebas untuk mengejar impian dan tujuan pribadi. Namun mereka juga mungkin mengalami kesepian atau isolasi karena kurangnya dukungan sosial yang ditemukan dalam budaya kolektivis. Mereka mungkin lebih cenderung berfokus pada pencapaian pribadi yang bisa berdampak pada hubungan interpersonal yang lebih lemah. Yang kedua, pengaruh pendidikan dan nilai budaya. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua entitas yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk meneruskan nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui proses ini, cara berpikir individu dibentuk yang pada gilirannya mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan dunia. Poin A, pengertian pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan didefinisikan sebagai proses yang sistematis dalam memfasilitasi pembelajaran, proses pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Kebudayaan di sisi lain mencakup norma, nilai, kepercayaan, dan praktik yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Menurut Gertz, kebudayaan adalah sistem konsep yang dihasilkan dari perilaku dan ditransmisikan melalui simbol. Dalam konteks ini, pendidikan berfungsi sebagai wadah untuk mentransmisikan kebudayaan kepada individu. Poin B, peran kebudayaan dalam pendidikan. Kebudayaan memberikan konteks dan makna terhadap pendidikan. Nilai-nilai yang ada dalam kebudayaan suatu masyarakat menjadi dasar bagi tujuan pendidikan. Masyarakat yang menekankan nilai gotong royong. Pendidikan akan lebih banyak berfokus pada kolaborasi dan kerjasama. Hal ini berbeda dengan masyarakat yang mementingkan individualisme, di mana pendidikan akan lebih mengutamakan pengembangan diri dan kompetisi. Poin C, pembentukan cara berpikir melalui pendidikan. Cara berpikir individu dipengaruhi oleh konteks kebudayaan tempat mereka dibesarkan. Dalam hal ini, pendidikan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara kebudayaan dan cara berpikir. Melalui pendidikan, individu belajar untuk menginterpretasikan dunia di sekitarnya, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah. Yang pertama, model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan sangat dipengaruhi oleh kebudayaan. Misalnya, pendekatan pembelajaran yang mengutamakan diskusi dan kolaborasi sering ditemukan dalam masyarakat yang mengutamakan nilai sosial. Di sisi lain, model pembelajaran yang lebih bersifat individu dan kompetitif mungkin lebih umum di masyarakat yang menekankan pencapaian pribadi. Yang kedua, pemikiran kritis. Kebudayaan juga mempengaruhi kemampuan individu untuk berpikir kritis. Di negara-negara barat, misalnya, pendidikan seringkali mendorong siswa untuk mempertanyakan otoritas dan berpikir kritis. Sebaliknya, di beberapa budaya Asia, siswa mungkin lebih cenderung untuk menghormati otoritas dan mengikuti norma yang ada, yang dapat membatasi pengembangan pemikiran kritis. Poin D, pendidikan multikultural. Dalam konteks globalisasi, pendidikan multikultural menjadi semakin penting. Pendidikan ini mengakui dan menghargai keragaman budaya dalam proses pembelajaran. Dengan pendekatan ini, siswa diajarkan untuk memahami dan menghargai perbedaan yang membentuk cara berpikir yang lebih inklusif. Pendidikan multikultural dapat mengurangi stereotip dan prasangka, serta meningkatkan kemampuan individu untuk beradaptasi dalam masyarakat yang beragam. Poin E, dampak teknologi terhadap pendidikan dan kebudayaan. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara pendidikan disampaikan dan diterima. Dengan adanya teknologi, informasi menjadi lebih mudah diakses yang mempengaruhi cara berpikir individu. Namun teknologi juga membawa tantangan baru yang terkait dengan kebudayaan. Misalnya, informasi yang tidak terfilter dapat menyebabkan penyebaran nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai lokal, yang pada gilirannya mempengaruhi cara berpikir generasi muda. Selanjutnya, yang ketiga, peran agama dan tradisi. Agama dan tradisi memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk cara pandang seorang dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di Indonesia, negara yang kaya akan keragaman budaya dan keyakinan. Sebagai negara dengan populasi mayoritas beragama Islam, tetapi juga memiliki penganut agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu,
serta kepercayaan-kepercayaan lokal. Indonesia menawarkan banyak contoh bagaimana agama dan tradisi memengaruhi nilai-nilai perilaku, serta cara berpikir masyarakatnya. Pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari. Poin A, sistem nilai dan etika. Agama merupakan sumber utama nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran agama seringkali menjadi konsep landasan moral bagi seorang dalam berperilaku. Sebagai contoh dalam ajaran agama Islam, konsep halal dan haram sangat berpengaruh dalam menentukan pilihan. Mulai dari makanan yang dikonsumsi hingga cara bekerja dan bersosialisasi. Konsep-konsep ini diadopsi secara luas oleh masyarakat Indonesia dan menjadi pedoman dalam menentukan apa yang dianggap baik atau buruk. Begitu juga dalam agama lain, misalnya Kristen. Ajaran kasih dalam Alkitab menjadi pedoman utama dalam interaksi sosial. Sedangkan agama Hindu, konsep karma dan dharma memandu umatnya dalam menjalankan kehidupan yang benar dan beretika. Poin B, pandangan tentang keluarga dan peran gender. Banyak tradisi agama Indonesia, keluarga dipandang sebagai unit sosial yang sangat penting. Agama mengajarkan peran-peran tertentu yang diharapkan oleh masing-masing keluarga. Dalam agama Islam, misalnya laki-laki seringkali dianggap sebagai pemimpin atau imam, sedangkan perempuan lebih sering ditempatkan dalam peran domestik meskipun hal ini semakin berkembang dalam konteks modernisasi. Demikian juga dalam agama Hindu di Bali. Peran-peran sosial yang berkaitan dengan keluarga sangat ditentukan oleh tradisi agama dan upacara keagamaan. Poin C, sikap terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan. Agama mempengaruhi pandangan terhadap pendidikan di Indonesia. Sebagian besar lembaga pendidikan di Indonesia, terutama di tingkat dasar dan menengah, memasukkan pelajaran agama sebagai mata pelajaran wajib. Pendidikan agama tidak hanya menjadi bagian dari kurikulum formal, tetapi mempengaruhi cara orang tua berpikir, mendidik anak-anak mereka di rumah. Agama mengajarkan pentingnya pendidikan, tetapi pada saat yang sama juga ada batasan-batasan yang ditetapkan oleh ajaran agama tertentu terhadap bidang-bidang pengetahuan tertentu. Kemudian pengaruh tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, adat istiadat dan ritus kehidupan. Tradisi memainkan peran penting dalam berbagai ritus kehidupan seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Masyarakat Indonesia memiliki beragam tradisi adat yang dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan lokal. Misalnya upacara kelahiran di Jawa atau Bali. Tidak hanya mencakup ritual keagamaan, tetapi juga adat istiadat lokal yang sudah diwariskan turun-temurun. Di Bali, tradisi otonan adalah salah satu ritual yang dilakukan saat bayi berusia 210 hari, di mana upacara ini melibatkan doa dan persembahan kepada dewa-dewa Hindu untuk meminta keberkahan dan perlindungan bagi bayi tersebut. Yang kedua, gotong royong dan solidaritas. Tradisi gotong royong merupakan salah satu bentuk pengaruh budaya lokal yang kuat di Indonesia. Nilai kebersamaan dan solidaritas ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia dan seringkali didukung oleh ajaran agama. Dalam Islam, konsep sedekah atau sedekah dan zakat atau pemberian wajib kepada yang membutuhkan. Sejalan dengan prinsip gotong royong di mana orang lebih mampu diharapkan membantu mereka yang kurang mampu. Begitu juga dalam ajaran agama lain, seperti Hindu Bali yang mengenal sistem ngayah atau kerja sukarela untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, keselarasan dengan alam. Banyak tradisi di Indonesia yang mengajarkan keselarasan dengan alam. Ini bisa kita lihat dalam kepercayaan-kepercayaan lokal, seperti pada masyarakat di Kalimantan, Sumatera, atau Sulawesi yang memiliki tradisi untuk menghormati alam dan memelihara lingkungan. Misalnya, masyarakat Dayak memiliki tradisi yang berkaitan dengan pelestarian hutan, karena hutan dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan mereka yang tidak boleh dirusak sembarangan. Tantangan dan perkembangan kontemporer. Seiring dengan perkembangan zaman, pengaruh agama dan tradisi di Indonesia terus berkembang dan menghadapi tantangan, terutama dari modernisasi, globalisasi, dan arus informasi yang begitu cepat. Banyak masyarakat yang mulai mengalami pergeseran secara cara pandang, terutama di perkotaan.
di mana nilai-nilai tradisional dan agama mungkin berbaur atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai modern. Di sisi lain, ada juga upaya untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional dan agama di tengah perubahan ini. Beberapa kelompok masyarakat, terutama di daerah pedesaan, tetap teguh memegang adat istiadat dan ajaran agama sebagai bagian penting dari identitas mereka. Pemerintah Indonesia juga berperan dalam menjaga harmoni antar agama dan tradisi dengan membuat regulasi yang menghormati keragaman budaya dan agama, seperti pengakuan terhadap hari-hari besar agama dan melindungi kebebasan beragama. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Bella. Saya Bella Mulani, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya. C. Pengaruh kebudayaan terhadap perilaku. Yang pertama, norma sosial dan etika. Norma-norma budaya memiliki pengaruh mendalam terhadap perilaku individu sehari-hari dalam berbagai aspek kehidupan. Norma budaya merupakan seperangkat aturan, nilai, kebiasaan, dan perilaku yang diterima dan dihargai dalam sebuah masyarakat. Mereka membantu mengatur interaksi sosial dan menentukan apa yang dianggap tepat, pantas, atau diharapkan dalam lingkungan tertentu. Dalam esai ini akan dibahas bagaimana norma budaya mempengaruhi berbagai aspek perilaku individu, seperti dalam interaksi sosial, nilai-nilai keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan gaya hidup sehari-hari dengan dukungan dari referensi ilmiah. Bagian A, definisi norma budaya. Norma budaya dapat diartikan sebagai pedoman tidak tertulis yang memandu perilaku dalam masyarakat. Menurut Hofstede 1980, budaya adalah pemrograman kolektif dari pikiran yang membedakan anggota satu kelompok atau kategori orang-orang dari yang lain. Norma budaya mencakup pola perilaku, adat istiadat, bahasa, dan nilai-nilai yang diterima oleh mayoritas masyarakat sebagai standar yang diikuti. Norma-norma ini tidak hanya terkait dengan perilaku yang diharapkan, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, di mana penyimpangan dari norma seringkali disertai dengan sanksi sosial, seperti rasa malu atau dikucilkan. Bagian B, pengaruh norma budaya terhadap perilaku sosial. Salah satu aspek utama yang dipengaruhi oleh norma budaya adalah perilaku sosial. Dalam banyak masyarakat, norma yang mengatur interaksi sosial mengajarkan individu bagaimana harus bersikap dalam berkomunikasi dengan orang lain, baik itu teman, keluarga, atau orang asing. Misalnya di negara-negara Asia, terutama Jepang, kesopanan dan kehormatan menjadi nilai penting yang sangat